Udah bang. Kliklah enter. Nah, ini lagi mendownload dia. Gimana hasilnya? Coba share screen. Huruf kecil L-nya ya. Pip list. Lalu tulis pip install spasi hvsrpy huruf kecil hvsrpy disambung ya, sama dengan 2 kali disambung aja 1.0.0 enter. Ya, silakan Sonendro. Bang, ini di yang setelah yang tadi yang download tadi yang panjang banget tadi itu bang, di akhirnya ada error failed building will for Greenlight. Iya bang, saya juga sama bang. Di akhirnya ada error. Ya, Persis sama tadi. saya pun demikian. Nanti inilah ya, saya pun demikian. Ini ada caranya. Oke, silakan misalnya nonaktifkan share screen-nya. Nah, ini kan kayak gini kasusnya sama juga sama kalian kan. Iya bang. Nah, sekarang kita menginstal Greenlight ini. Jadi pip install udah gini. Coba samakan ya. Tanda penghubung 2 kali, only, tanda penghubung sekali, binary, spasi, all. Udah? Belum bang. Bentar bang. Sudah bang. Semua udah? Yang lain? Udah bang. Sudah bang. Udah, klik aja enter. Sudah sukses semua? Sudah bang. Oke. Sekarang kita Udah, mau Bang. lihat versi Python kita yang sudah terdownload. Jadi kita ketik Python spasi tanda penghubung 2 kali version. Enter.
Jadi Python yang sudah terdownload itu Python versi 3.9.18. Oke, sama semua? Sama Bang. Nah, hal yang terakhir kita klik Apply Please. Ingat huruf kecil, huruf L ini huruf kecil. Kalian ada berapa? 4 Bang, sama. 4 Bang. Yang itu. Maaf bang, kok punya saya beda ya bang? Punya berapa? Halo? Bang, saya punya Ya, saya juga silakan beda aja. Bang di bagian pipnya. Saya pipnya 20 versinya itu 25.2. Dia Bang versinya 26.0. Dia berpengaruh atau tidak Bang? Tapi yang lainnya sama. Beda di pip. Versi pipnya. Coba saya scan dulu. Oke, bentar Bang, aku share screen. Aku join dulu yang di laptopnya. Semua sama hasilnya 4 ini. Izin Bang, saya hasilnya 5. 5. Kok beda-beda ya? 5 Coba Bang. dulu Samuel. Ya, Samuel dulu share screen. Ya Bang, sebentar ya Bang. Ini dulu, bentar. Bang, sudah kelihatan belum ya? Atau belum? Sudah. Ini Bang, kalau versi pip yang Abang ada itu kan dibuat itu 26.0 versi 26 berarti ya. Bisa ini pipnya versi 25.2 itu berpengaruh atau tidak Bang? Apa nggak apa-apa versinya beda? Tidak apa-apa. Oh berarti nggak apa-apa ya Bang ya? Berarti ini nggak ada masalah ya Bang? Iya. Oke, berarti udah cukup Bang. Terima kasih banyak Bang. Cici apa mau ditanya? Izin stop sharing Bang. Saya coba di laptop saya, tiba-tiba laptop saya mati Bang. Kalau diulang, kita ngulang tetap dari awal ini Bang. Iyalah, tetap diulang dari awal. Semua rata-rata dapat 4 ya? Paling 5 tadi, siapa yang dapat 5? Coba saya screen dulu. Seharusnya banyak dia. Saya Bang, izin saya screen. Saya lebih dari 5 bang. Kau berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya, seharusnya segitu. Harusnya ada 20-an atau nggak salah. 15 atau... Iku izin saya screen boleh ya bang? Tunggu dulu, sih kayak... Apa permasalahan mereka? Oh, 5 ya. Iya Bang, ini bagian packing. Pengen pip, toms, well. Oh, Python-nya beda versinya. 3.13. Iya Bang. Yang di atas tadi kau ketik apa rupanya? Paling ke atas. Enggak 3.9.18 kau ketik. Nah, Enggak Bang, karena Python-nya install di laptop saya 3.13 Bang. Apa harus 3.18 ya Bang? iya samakan aja tadi, nggak apa-apa itu.
Oh, jadi harus 3.18 ya, Bang? 3.9.18. Oke, Bang. Gini, kalau seandainya kita bukan pakai Python yang kayak gitu tuh nanti takutnya enggak takutnya itu nanti Python kalian itu harus HVSR Py-nya itu yang terbaru. Nah, itu nanti pengaruhnya kenapa kita ngarahin kalian ke 3.9.18. Oh, baik, Kak, Bang. Makasih, Bang. Coba siapa tadi si Tio? Kayaknya punya Tio ini yang benar ini. Bang. Mungkin karena jaringan mungkin atau sama semua keempat. Coba mana? Bentar Bang, ngelak Bang. Bentar Bang, laptop saya ngelak Bang. Maaf Bang, ini saya nggak nampil dari HP aja ya Bang. Di laptopnya itu udah kenapa ini Bang? Atau screenshot aja, screenshot masukin ke grup. Baik Bang. Nah iya, ini baru benar. Ada oke. Bentar ya. Sambil downloadnya dulu yang di drive itu. Sebentar aku coba dulu lagi.
Halo. Kalian tadi belum lengkap ya itu hasil downloadnya. Coba download lagi aja, download lagi. Ya masih 5 tadi, coba download lagi. Download laginya berarti download ulang, Bang. Tapi nggak mau itu. Coba ulangi lagi pimpin dari kondak create dari yang atas. Dan kalian masih apa kan? Masih ingat kan? Atau inilah ini apanya? Coba sampai saya screen satu orang, saya screen ikutin. Sebelah kanan kalau dari masjid dekat gitu. Satu orang saya screen. Langsung. Coba piplist dulu, piplist. Piplist. Oh itu ya. Cuma 4 ya baru ya. Coba enter. Ternyata 4 semua. Coba enter. Coba enter. Nah, belum berarti kan. Coba pip install HPS Serpai. Yang itu pip install HPS Oh iya. Serpai. Download lagi ya HP Serpai. HPS Serpai sama dengan 2 kali. Gak usah Semua lakukan ya. Gak usah Spasi. 1.0.0. Ya. Enter. Itu oke pas. Ini pakai internet, jadi harus nyambung ke WiFi. Ini masih download ini. Nah, ya ini langkahnya ya, benar ini langkahnya. Coba lakukan semua untuk semua ya. Yang sama, ikutin kayak tadi. Perhatiin juga itu tadi HPS Serpai sama dengan itu nggak spasi. Setelah tadi kita memunculkan yang 4 tadi pip list, kita lakukan lagi pip install HP Serpai sama dengan 2 kali 1.0 1.0 gitu. Sorry. Pip install HP Serpai sama dengan nah itu di enter lagi aja gitu, di enter lagi nanti sudah muncul nanti agak banyak nanti. Yang siapa tadi pun lakukan lagi ya, tadi siapa tadi? Coba pip list lagi. Bang, kok tetap error ya saya, Bang? Nanti coba pip list. Nah, udah ini. Udah. Siapa yang error? Coba share screen. Saya, Bang. Ini saya share screen, Bang. Tes.
Langsung aja. Oke, sebentar Bang. Ini Bang. Coba Nah, geser ke coba atas. ini masukin yang di kolom komentar ya. Oh, ini berarti masukin ya Bang. Bentar Bang. Ini nih yang aku kirim. Yang di kolom meet, yang di kolom chat meet masukin Copy ke aja dalam. Samuel. Ya Bang. Iya Kak. Nah, yang lain perhatiin kalau errornya sama kayak Samuel yang green light ini, masukin kode yang dikirim Bang Joseph di komentar. Nah, setelah ini masukin kode yang dikirim ke Nabila. Di atas yang kode aku kirim tadi. Aduh. Di kolom chat juga. Sebelum ini ya Bang. Iya. Boleh Yang di dikirim atas. Ya, ulang. yang pip Boleh dikirim ulang install, nggak Bang? Tadi habis ganti device soalnya ini. pip install. Oke. Itu. Oh. Kalau ada yang bermasalah, dibilang aja sini ya, biar dibantu. Daripada nanti di lapangan error codingannya. Nah, cobalah Pip, please. Enter. Nah, ini udah lengkap, oke. Siapa yang lagi belum? Oke, makasih Bang. Oke, Samuel. Oke, makasih Bang. Udah semua? Sudah Bang. Oke. Pasti semua sudah sama seperti ini. Jadi yang perlu, beberapa hal yang perlu ada di sini seperti APSerpy. Coba dilihat juga sampelnya kalian. Juga ada ContourPy. Juga ada Numba. Juga ada Skippy. Ada semua kan? Oke, untuk itu mari kita sekarang ke codingan. Nah, codingan kita yang APSerpy itu berbasis Python. Jadi ada beberapa dalam pengolahan data mikrotremor, ada beberapa contoh software yang bisa kita gunakan. Jadi untuk software tersendiri itu ada Geopsy dan ada berbasis codingan ataupun berbasis Python APSerpy. Jadi nanti dikembalikan ke kalian masing-masing aja, di mana enaknya mengolah, di mana enaknya mengolah, kalian samakan aja semua. Jadi semua kelompok sama mengolah, karena kalau kalian lakukan dengan yang berbeda-beda, misalnya ada di satu Geopsy, ada di lain APSerpy, tentu secara sistematis itu sudah beda. Bedanya dari apa? Bedanya dari penggunaan filter, dari penggunaan windowing yang digunakan pada APSerpy ini tergolong sudah langsung dia, jadi berbasis codingan, jadi sudah dilakukan
pemilahan jendela secara langsung. Jadi kalau dari GFC bisa juga dari GFC itu secara manual, bisa dilakukan secara manual untuk menghilangkan transient ambient noise pada sinyal data mikrotremor yang kita punya. Untuk itu ada beberapa mekanisme codingan yang akan saya pandu pada hari ini. Udah semua buka codingannya kayak gini. Mungkin berbeda ya, karena ini data codingan yang sudah saya pernah lakukan pengukuran, jadi penyampaian itu masih bersih semua. Jadi sama-sama sih memang ini ada pesarannya, ada plot datanya, ada redsec-nya, ada script-nya, ada SSH, to says. Udah semua buka kan? Halo? Codingan yang di ini ya bang, yang di G Drive ya. Iya, yang script akuisisi namanya, script akuisisi. Kan tadi udah kusuruh tadi yang download. Berarti dibuka Yang satu-satu ya, download Bang? dulu lah. Bukanya nanti berdasarkan folder ya. Nanti kalian ekstrak, kalian pindahkan aja di data D gitu. Kalian ekstrak di data D, nanti dari Python-nya kalian bukalah open folder gini di file, open folder, masukin folder di tadi. Itu yang ke tangan. Ya, silakan. Bismillah. Sekarang ada pakai Google Colab. Kalau Google Colab kita nggak pakai, nggak bisa pakai Google Colab. Harus Python, harus VS Code. Saranku ditonton aja apa tutorial di YouTube, ada kok banyak gitu. Masa nggak bisa VS Code di laptopnya? Pasti bisa kok itu. Tapi tadi yang Anaconda Prom udah berhasil semua kan? Nanti tinggal masukin kernelnya itu aja tadi, kernel ses. Jadi diusahakan lah ya. Nah, karena kalian ini kan PJ kan ada yang 3 orang. Nah, diusahakan ini semua PJ ini harus ada lah VS Code-nya, bisa lah merekam data mikrotremor. Jadi ke semua PJ ini harus udah bisa lah mumpuni lah laptopnya untuk mengolah ataupun merekam data mikrotremor di lapangan nanti. Masa ya harus itulah. Pokoknya PJ harus udah lengkap lah ini, install modul ataupun Python-nya. Oke, semua Bang, udah. ini yang mana tadi bang? Yang scriptnya bang, yang plot data, Python 1 atau yang mana bang? Ya, oke. Udah semua kan? Buka ini kan? Nah, sekilas saya jelaskan. Kalau untuk merekam nanti, mungkin Sonendro juga sudah paham tadi karena sudah mengukur di lapangan. Tapi panduan ini nanti dilaksanakan waktu pembekalan alat lah. Nanti sekilasnya aja ini. Kita nanti ke SS2CS untuk menampilkan data waktu. Biasanya itu dalam UTC. UTC ini kalau disatukan ke WIB-nya 7 jam sebelum WIB itulah UTC. Nah, misalnya nanti codingan kita nanti menampilkan jam 3 di codingan, jadi nanti di lapangan itu jam berapa? Coba. Paham nggak kalian? Paham bang. Paham, Bang.
Jadi nanti di lapangan jam berapa lah? Kalau di UTC-nya di codingan jam 3. Jam 10 bang. Nah ya. Nah yang kalian masukkan pun nanti di codingan ini sudah SS2 Pi, nanti barulah masuk ke RedSec. Nah RedSec ini sebenarnya nanti kalau alat seismograf kita itu sudah nyala, yang akan kita pakai nanti itu berupa Raspberry nanti. Raspberry ada yang tipe outdoor dan indoor. Kalau belum tahu alatnya mungkin ini dia sekilas. Ini yang outdoor. Mungkin sekilas saya jelaskan. Ini nanti alat seismograf kita untuk merekam. Ini ada kabel LAN. Kabel LAN ini gunanya untuk menghubungkan dari alat ke laptop. Dan jikalaupun tidak ada nanti di laptopnya itu konektor LAN, nanti akan ada nanti inverternya dari LAN ke USB. Tenang aja. Selanjutnya ada kabel power. Nah, kabel power ini menghubungkan arus dari power inverter. Ini namanya power inverter. Menghubungkan arus dari aki ke alat. Nah, power inverter dihubungkan ke aki, ada kabel alat kita hubungkan ke power inverter. Lalu ada kunci L. Nah, karena yang dibutuhkan dalam pengukuran ini alat harus stabil. Dan ini nanti yang ini namanya efek bullseye, di mana ada nanti dia seperti efek bullseye ini harus di tengah-tengah, menandakan posisi alat ataupun keadaan alat itu dalam seimbang ataupun apalah ya, rata. Nanti kita atur, kita centering namanya dengan menggunakan kunci L ini di ketiga sudut alat ini. Kemudian ada Garmin, ya tahulah semua ya, mencatat nilai koordinat ataupun setiap elevasi dari setiap titik pengukuran. Lalu ada plat besi. Plat besi ini sebagai landasan alat. Jadi nggak langsung alat kita letakkan di atas tanah, melainkan ada plat besi sebagai landasannya. Lalu ada segala perlu peralatan tambahan seperti ember, cangkul. Cangkul kita gunakan nanti jika ada rumput yang tinggi, karena itu sangat mengganggu kualitas data mikrotremor terhadap rumput yang tinggi. Mungkin seperti itulah. Ini yang outdoor ya. Nah, kemungkinan besar juga kita akan pakai yang indoor. Maka nanti satu kelompok nanti saat melakukan pengukuran di lapangan itu dibagi dua. Misalnya nanti kalian ada 6 titik pengukuran satu kelompok, 3 kelompok nanti pakai ini, 3 kelompok lagi pakai ini. Nanti dibagi nanti dia berdasarkan titik pengukurannya. Misalnya titik pengukuran 1 sampai 6. 1 sampai 3 nanti outdoor. 4 sampai 6 nanti indoor gitu. Sama aja semua alatnya. Dan di codingan nanti pun perbedaannya cuman ini. Kode alatnya. Kalau yang indoor pakai RS, kalau yang indoor pakai R1 E3F. Nanti ada kok nanti dari RS lokal nanti. Nantilah kita lakukan di waktu pembekalan alat. Nah, satu lagi ada alat kita. Namanya GURAP. Seismometer GURAP Certimus Burial Complete Seismic Station. Ini ada alatnya. Jadi alat ini sudah modern, jadi tidak perlu disentring lagi. Ada kabel LAN, sama aja halnya menghubungkan dari alat seismometer ke laptop. Ada ini kabel arus, ini kabel kabel GPS. Nah, kabel GPS-nya, dan juga nanti ada plat besi nanti sama seperti sebelumnya. Nanti ada juga aki. Untuk alat ini nanti menggunakan aki yang besar. Kalau tahu aki mobil seperti itu nanti. Ini kan aki motor. Kalau yang seismometer GURAP ini membutuhkan arus yang kuat, jadi pakai aki yang besar, aki yang tegangan besar. Mungkin sekilas itu aja lah
perkenalan alat nanti sebelum kalian melihat aslinya langsung di lab. Oke, langsung ke codingan. Nah, nanti kalian masukin berdasarkan tanggal kita akan merekam, tanggal perekaman kita, jamnya ini dalam format UTC, jadi nggak dalam format PIB. Nah, ini nanti setiap kita melakukan pengukuran ini penamaan nama file mikrotremor kita, nama filenya lah. Jadi kalau kalian nanti melakukan pengukuran, klik aja tulisannya T1 gitu, tandanya .1 atau terserah kalian bebas, tapi jangan panjang-panjang ya. Nanti nggak bisa dia. Bebas kalian di situ, tapi minimal 3 kata lah. Dicoba kemarin 4 kata, setelah 4 kata sebelum titik ini dia error codingannya, jadi 3 kata aja. Misalnya TP, titik pengukuran 1, itu aja bebas. Setelah ini nanti kan, udahlah, nantilah kita jelaskan lagi di lab. Nah, untuk pengolahan seperti ini nanti kira-kira. Berbeda dengan codingan yang tadi disampaikan oleh Sen Andrew, itu kayaknya dari buatan sendiri itu. Tapi ini memang dari GitHub-nya Pak Yuda Setiawan. Jadi ini sudah tahun ke tahun sudah digunakan dalam kerja lapangan. Seperti biasa kita import semua modul yang ada tadi. Seperti import time, NumPy, Pandas, Matplotlib, sifat semakin dikit nanti number of window yang tersisa. Jadi disesuaikan aja ya. Kalau aku biasanya pakai 60. Nah, kalau filter dan ada juga filter order. Nah, order ini menandakan seberapa miring apa namanya itu? Seberapa miring filternya, filter order ini. Ini tadi sudah kalian running, baru ini ada smoothing namanya, penghalusan sinyal. Yang biasa kita pakai itu Kono Omachi dengan bandwidth-nya 40%. Nah, ini dari Simple Fmin. Ini menampilkan output pada kurva kalian nanti. Dari berapa hertz sampai berapa hertz, sekian gitu. Kalian running aja. Ini ada HPSR setting. Nah, sebelumnya geometri min ini adalah persamaan untuk menggabungkan dua horizontal menjadi akar resultan. Kan tahu kan perhitungannya HPSR kan? HPSR sama dengan akar dari komponen horizontal utara selatan kuadrat tambah komponen barat timur kuadrat per vertikalnya. Nah, inilah gunanya geometri mean ini. Persamaan untuk menggabungkan dua horizontal menggunakan akar resultan. Nah, running aja. Ini menampilkan hasil plot kalian nanti. Default aja 0 sampai 15. Ini memang gak ada diubah. Nah, nanti hasilnya demikianlah. Yang kita ambil nanti itu yang after rejection, dapatlah dia nilai frekuensi natural dan nilai faktor amplifikasi. Nah, kurva HPSR akan menampilkan nilai frekuensi natural dan amplifikasi. Frekuensi natural dalam sumbu apa?
Dalam sumbu apa frekuensi natural ataupun nilai F0? Nanti belum ada yang tahu. Dalam sumbu X dan nilai faktor amplifikasi dalam sumbu Y. Nah, nilai nanti kira-kira yang kalian catat nanti nilai F0-nya. F0 yang kecil menandakan apa? 0 yang kecil kan menandakan ketebalan lapisan sedimen yang tebal. Nah, dalam panduan sesame juga ada clarity dan reliability. Jadi kriteria reliability ini harus meloloskan harus lolos lah semua ini, 3/3 harus lolos. Tapi kalau clarity kriteria minimal 5/6 memenuhi. Kalian running aja. Nah, ini lolos yang 3-nya, tapi ini tidak lolos karena 2 file. Nanti kalian simpan juga nama filenya sesuai dengan nama inputan awalnya. Misalnya tadi ini. Kalian simpan juga dalam bentuk HV. Jadi nanti HV nanti akan kalian gunakan nanti untuk pemodelan inversi, karena data HV ini data average rata-rata frekuensi sama nilai frekuensi sama rata-rata average-nya itulah. Ini juga sesuai dengan namanya. Ini juga oke. Mungkin sekian yang mungkin saya bisa dapat paparkan untuk malam ini. Semua mencoba tadi kan? Coba Bang. Oke, kira-kira gitulah untuk pengolahan. Dan ada satu lagi nanti kalau kalian mau memahami lagi lebih lanjut, ada nanti namanya super geopsi. Di drive juga sudah saya kirim. Cuman di geopsi ini sudah lebih bagus lah kalau dalam pengolahan, karena data-data yang transient, data-data noise itu bisa kita potong. Nah kalau di HP Serpa ini kan langsung dia langsung berdasarkan codingan. Jadi codingannya itu menyatakan di sini ada noise. Di sini nggak ada dipotong dia noise-nya. Biasanya ditandai dengan warna-warna biru dia di sini, kayak windowing-nya. Kalau di Gapsi nanti lebih, kita cobalah dulu ya. Nah, nanti kalau ditanya dosen kalian apa yang diukur di lapangan, apa yang kalian jawab? Coba dulu salah satu orang atau 2 orang lah, 1 perempuan 1 laki-laki. Apa sebenarnya kalian ukur di lapangan? Coba. Wah, ada orang mengalusi. Mau Halo. ada yang jawab, saya nggak bantai nanti nih di pas gelap nih. Getaran bukan bang? Iya, getaran memang semua. Secara lebih jelas lah. Yang diukur Amplifikasi sama frekuensinya bukan bang? Itu parameter yang didapatkan, bukan hasil yang diukur di lapangan. Ini bukan bang indeks kerentanan seismik tanah. Apalagi itu apanya nggak dibilangnya,
parameternya juga itu, parameter setelah A0 dan F0 kan didapatkan dari indeks kerentanan seismik. Nilai KG itu didapatkan dari A0 kuadrat per F0-nya, itu dapat nilai KG. Yang Tadi diukur itu ini lah, ini apa ini? Ini yang diukur itu di lapangan. Apa ini? Jelaskan dulu. getaran udah benar. Tapi getaran apa yang lebih spesifik yang kita ambil? Getaran tanah, Bang. Nanti komponennya itu horizontal dari arah X-nya juga, Bang, atau Y-nya? Masih belum tepat. Data mikrotremor, Bang. Iya, data mikrotremor yang dimasukkan dalam metode APSR, yang dilakukan di metode APSR. Tapi data mikrotremor itu berupa apa? Nah, ini kecatat ya. Jadi yang kita ukur di lapangan itu berupa data getaran ataupun gelombang yang memiliki amplitudo yang sangat kecil ataupun yang relatif sangat kecil dibandingkan dengan amplitudo yang dihasilkan oleh gempa bumi. Nah, yang diukur juga berupa ambient seismic noise sama dengan data mikrotremor. Nah, merujuk pada getaran seismik yang timbul secara terus-menerus ataupun kontinu di lingkungan sekitar tanpa adanya sumber seismik yang jelas atau sumber yang tidak dikontrol atau pasif. Jadi mikrotremor ini salah satu seismik pasif, tidak memanfaatkan gelombang buatan, melainkan memanfaatkan gelombang alami, amplitudo, dan time. Itulah nanti. Berupa apa? Amplitudo dan time, waktunya. Amplitude dan time. Udah? Dicatat tadi? Oke, biar langsung cepat lagi kita ya. Ini ke waveform, subtract value, mean value ini. Oke. Ke waveform, remove trend untuk menghilangkan trend pada awal dan akhir, karena pada awal dan akhir ini sering ada noise karena waktu saat kita meletakkan alat, kita menjauhi alat, mungkin ada sinyal noise di awal dan di akhir. Kita lakukan filter, kita masukkan filter bandpass, baru ke tools, menu Hyper-V. Nah, sini lengkap semua. Lebar jendela, lebar window 60 second. Kalau kita menyalakan anti triggering ini akan otomatis dia menyeleksi beberapa sinyal yang dianggap noise. Namun belum sepenuhnya ini benar. Nah, kita perlu juga melakukan remove sinyal yang kita anggap seperti transient noise seperti ini. Kita drag, kita hapus. Ini kan seperti noise ini karena amplitudenya tinggi. Secara tiba-tiba tinggi amplitudenya. Oke, udah kita anggap ini sebagai sinyal yang clear, udah bagus contohnya. Baru kita masukkan ke prosignal. Nah, parameter STH-LTA inilah. Kalau di Geopsi pakai STH-LTA, cuman kalau di APSR Pi itu menggunakan ini. Nah, kan tentu berbeda antara kedua software ini. Ini default aja. Sebenarnya bisa diganti nih. Processing, Kono Omachi untuk smoothingnya 40%, square average, hasil output. Nah, udah semua. Kalian select. Oh, jangan lagi select tadi ya, sorry. Di select dia jadi hilang lagi dia tadi yang di sini. Udah kalian select tadi, kalian hapus,
kita start aja langsung. Nah, bila nanti kira-kira kurva PSR yang didapatkan, ada nilai F0 dan A0-nya. Nanti untuk menentukan clarity dan reliability dari biopsi, ada videonya saya tutor kemarin ke teman saya, nanti saya kirim ke grup ataupun di drive nanti. Oke, mungkin karena sudah terlalu malam dan kan pun ada tugas peta desain itu masih karena besok sore dikumpul. Mungkin sekian, ada yang mungkin tanyakan lagi? Cukup Bang. Yang lain? Cukup Bang. Cukup Bang. Oke. Yang tadi itulah ya, yang perlu kalian kejar sekarang, yang perlu kalian kerjakan sekarang, membuat peta desain lengkap dengan apanya tadi, seperti batas administrasi ataupun batas wilayah atau sungai ataupun kontur ataupun topografinya ataupun nanti setelah ini nanti kami akan merundingkan nanti di mana nanti tempat kalian nanti di mana titik-titik kami akan kami kirim ke kalian, titik-titik dari angkatan 2021 sama 2020 supaya jangan di situ lagi kalian mengukur supaya berbeda tempatnya. Dan yang kedua tadi terkait pembekalan alat yang 3 kelompok tadi, silakan mencari jadwal yang berbeda dari kami pada tanggal 11 sampai tanggal 13 diperbolehkan dan dilanjutkan pada tanggal 18 sampai tanggal 22. Yang satu kelompok yang hari Rabu ini jadikan di situ kan kelompok 1 dan ya 1 dan 5 jadikan hari Rabu kan, Rabu minggu depan. Halo. Oke lah, nanti datangnya tepat waktu. Silakan, ada juga tugasnya yang kemarin ya disuruh ke Nabila ya. Nah, itu sangat penting. Parameter-parameter ataupun kondisi-kondisi di lapangan berdasarkan sesame itu semua kalian masukkan ke PPT, sangat penting itu untuk pemahaman awal kalian dalam pengukuran nanti di lapangan harus menghindari apa, contohnya angin juga harus kita mengukur pun di dekat pohon harus dihindari karena angin dapat menggerakkan akar seperti itu. Seperti bangunan-bangunan pun juga harus kita hindari. Ada lengkap di sesame. Silakan nanti dibuat PPT-nya. Untuk awal pembekalan nanti kita 10 menit presentasi. Setelah itu kita mencoba alat nanti di lapangan. Oke. Cukup sekian dari saya, ada dari asisten yang lain. Oke. Dari Vegas. Cukup saya. Yang penting nanti pas pembekalan udah siap semua itu, udah ready semua untuk apa survei-nya. Jadi nggak ada install lagi nanti pas pembekalan. Yang belum sempat install malam ini langsung nonton record atau minta installin sama temennya, minta ajarin. Oke. Udah cukup saya. Oke. Karena asistensi kita pada malam hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah yang bergabung. Semoga ilmu yang sudah didapatkan ataupun materi-materi dari kami dapat bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.